membahas konten baca berita dikirim ke kampus ke Jepang, magang, ternyata jadi buruh, kerja tanpa libur dilarang ibadah. Ini diambil beritanya dari tribunjatim.com. Nah, kita bacalah dulu, yang ngeri kali ya, magang ke Jepang ternyata jadi buruh. Kita baca dulu. Nasib mahasiswa ke Jepang untuk magang berujung jadi buruh tanpa libur. Para mahasiswa bahkan tidak diperbolehkan beribadah. Kasus ini terbongkar ketika dua korban berinisial ZA dan FY melapor ke KBRI Tokyo, Jepang. Mereka bersama 9 mahasiswa lainnya dikirim kampus untuk magang di Jepang, ternyata malah dijadikan buruh. Adapun pihak kampus kirim mahasiswa magang ke Jepang tadi, tapi jadi buruh adalah salah satu politeknik di Sumatera Barat atau Sumber. Politeknik pula ya. Politeknik tersebut kedapatan terlibat dalam praktek tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Waduh. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Rahajopuro mengatakan para mahasiswa yang dikirim ke Jepang malah bekerja jadi buruh. Polisi pun menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini, yakni G dan EH. Keduanya sama-sama menjabat sebagai direktur di politeknik tersebut dalam periode yang berbeda. Selama 1 tahun magang, korban melaksanakan pekerjaan bukan layaknya magang, akan tetapi bekerja seperti buruh, ujar Juhandani dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Selatan hari Selasa 27 Juni 2023. Juhandani menjelaskan, ketika 3 di Jepang mahasiswa yang lulus untuk mengikuti program magang tersebut bekerja di sebuah perusahaan sebagai buruh. Ngerinya ya. Sehari-hari para korban bekerja selama 14 jam dari pukul 8 pagi sampai jam 10 malam. Ngerinya ya. Kasihan kali lah mahasiswa itu ya. Bahkan kata Juhandani, istirahat yang diberikan oleh pihak perusahaan untuk makan pun hanya 10 sampai 15 menit. Ngerinya ya. Korban tidak dibolehkan untuk diberikan upah 5.000 yen, 50.000 yen atau 5 juta per bulan. Hanya saja korban diharuskan memberi dana kontribusi ke kampus sebesar 17.500 yen atau 2 juta per bulan. Korupsi kali kampus ini memeras betul ini. Bukannya membantu memulangkan mahasiswanya, pihak politeknik malah mengancam korban. Apabila kerjasama politeknik dengan perusahaan Jepang rusak, maka korban akan dideo. Juhandani menegaskan politeknik tersebut terdaftar di Dinas Pendidikan setempat. Kegiatan belajar mengajar di politeknik tersebut saat ini masih berjalan, namun untuk program magang ke luar negerinya telah di-stop. Atas perbuatan para tersangka, mereka dijerat pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun, denda paling sebanyak 600 juta. Ngerinya ya. Ada saja ini penjelasan kampusnya. Nah, kita lihat dulu ya, kita baca dulu. John Nepri, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Sumatera Barat, mengklarifikasi soal dugaan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan mahasiswa magang ke Jepang. John mengaku kasus ini sedang dalam penyelidikan Bareskrim Mabes Polri. Kita hormati proses hukum yang berjalan. Saya sedang mendalami kasus ini, sebab terjadi ketika sebelum saya menjabat sebagai direktur, kata John yang dihubungi oleh Kompas. Menurut John, kasus tersebut terjadi pada tahun 2020 sampai 2021 pada saat pandemi COVID. Oke lah ya. Jadi itu yang ngeri kali ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Makanya lah kampus hati-hati juga bekerja sama ya dengan perusahaan-perusahaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.